Halo Besti, kenalin kita dari kelompok 2 mau jelasin tentang sastra Indonesia dalam periode Balai Pustaka. Yang pertama ada pengertian dari Angkatan Balai Pustaka, yaitu suatu angkatan dalam periodisasi sastra yang terkenal dengan sebutan Angkatan Pembangkit karena lahir pada masa kebangkitan sastra Indonesia, yaitu pada periode tahun 1920 sampai 1930-an. Balai Pustaka juga dikenal sebagai nama sebuah penerbit yang memang keberadaannya menunjang penerbitan sastra-sastra pada masa itu. Awal berdirinya Balai Pustaka terjadi pada 109 tahun silam, tepatnya pada 14 September 1908. Saat itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan Kommissie voor de Volkslectuur atau Komisi untuk Bacaan Rakyat. Komisi ini bertugas menerbitkan buku, majalah, atau koran untuk kepentingan pencitraan pemerintahan kolonial. Pada masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, Balai Pustaka tetap eksis, namun menggunakan nama lain, yaitu Gunsei Kanbu Kokumin Toshio Gyoku. Nama ini artinya kurang lebih adalah Biro Pustaka Rakyat, pemerintah militer Jepang, dan merupakan terjemahan dari nama Belanda, Kommissie voor de Volkslectuur. Materi selanjutnya ada perkembangan sastra pada periode Balai Pustaka. Dalam prosa, Angkatan Balai Pustaka telah bergerak jauh berbeda dari sastra Melayu lama. Dari segi isi, prosa periode ini mengambil bahan cerita dari Minangkabau. Sedangkan prosa lama kebanyakan mengambil setting istana dengan tempat negeri antah berantah yang tidak bisa ditelusuri tempat yang sebenarnya. Secara lebih khusus, pada angkatan ini, tema-tema yang dibahas secara garis besar mencakup latar pertentangan antara kaum tua dan kaum muda mengenai adat, kawin paksa, kebangsawanan, poligami, gaya hidup barat, dan sebagainya. Selanjutnya, karakteristik karya sastra pada masa Balai Pustaka. Pardopo membagi menjadi dua, yaitu ciri struktur estetik dan ekstra estetik. Pada ciri struktur estetik, yang pertama, gaya bahasanya menggunakan perumpamaan, yang kedua, alur roman sebagian besar alur lurus, yang ketiga, tokoh-tokohnya berwatak datar, yang keempat, setting berlatar kedaerahan, yang kelima, pusat pengisahan menggunakan orang ketiga. Yang keenam, banyak terdapat digresi. Yang ketujuh, teknik penokohan menggunakan analisis langsung. Yang kedelapan, bersifat didaktis. Dan yang terakhir, bercorak romantis sentimental. Pada ciri ekstra estetik, yang pertama, berisikan pertentangan paham antar golongan tua dan golongan muda soal adat lama dan kemodernan. Yang kedua, tidak mempermasalahkan nasionalisme dan rasa kebangsaan. Peralihan Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama ada perubahan bahasa. Dalam peralihan Angkatan Balai Pustaka ke angkatan selanjutnya terjadi perubahan bahasa, yaitu dari bahasa Indonesia yang masih terpengaruh oleh bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Yang kedua ada tema dan gaya. Peralihan ini juga mencakup perubahan dalam tema dan gaya sastra. Penulis mulai mengeksplorasi tema-tema nasionalisme, keadilan sosial, dan perjuangan rakyat dalam karyanya. Yang ketiga ada penulis-penulis baru. Selama peralihan Angkatan Balai Pustaka, muncul banyak penulis-penulis baru yang berkontribusi pada perkembangan sastra Indonesia. Mereka membawa ide-ide segar dan sudut pandang baru. Dan yang terakhir ada pengaruh politik. Perubahan politik seperti perjuangan kemerdekaan Indonesia juga memengaruhi peralihan ini. Sastra menjadi sarana untuk menyuarakan aspirasi dan perjuangan nasional. Salah satu karya sastra yang terdapat pada masa Balai Pustaka yaitu novel Siti Nurbaya. Novel Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsul terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Dan kemudian cinta mereka berakhir tragis karena perjodohan paksa antara Datuk Maringgis dengan Nurbaya yang dilakukan oleh ayahnya demi melunasi hutang.
Novel ini ditulis dalam bahasa Melayu yang baku dan mencakup teknik penceritaan tradisional seperti pantun. Novel Siti Nurbaya menyinggung tema kasih tak sampai, anti pernikahan paksa, pengorbanan, kolonialisme, dan kemodernan. Bacaan liar. Bacaan liar yang dimaksud di sini adalah suatu bacaan yang memiliki corak realisme sosialis yang bukan merupakan terbitan dari Balai Pustaka, karena Balai Pustaka telah menentukan aturan-aturan yang sudah disetujui oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ciri-ciri karya sastra yang tergolong bacaan liar. Yang pertama, ada berisi ide-ide politik tertentu yang bertentangan dengan pandangan politik pemerintah yang berdaulat. Yang kedua, berisi hinaan pada kelompok agama tertentu. Yang ketiga, berisi adegan yang melanggar nilai moral. Yang keempat, terdapat penghinaan terhadap kelompok bangsa tertentu. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang bukan bahasa Melayu tinggi. Contoh bacaan liar, seperti yang pernah terjadi pada Mas Marco Martodikromo yang pada saat itu menjadi jurnalis sekaligus wartawan yang mendapat justifikasi sebagai pengarang liar. Karya beliau berupa roman dengan judul Syair Rempah-Rempah, Student Hijau, dan Rasa Merdeka, telah dicap sebagai sastra liar. Jadi Besti, pada periodisasi angkatan ini, Balai Pustaka menunjukkan pada dua pengertian, yaitu Balai Pustaka sebagai nama penerbit dan sebagai nama suatu angkatan dalam sastra Indonesia. Dalam angkatan Balai Pustaka ini terdapat karya yang populer pada zaman itu, seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan.